Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penjelajah zaman dan misteri. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share agar kisah ini sampai pada mereka yang siap mendengar pesan tersembunyi. Disclaimer: kisah ini adalah ramalan dan refleksi simbolis, bukan panduan pasti untuk tindakan nyata. Bacalah dengan hati terbuka dan pikir yang jernih. Di tengah riuhnya dunia yang semakin cepat berputar, akan datang masa ketika cahaya kebajikan mulai memudar, dan manusia sering tersesat oleh bayangan sendiri. Dalam hening malam, bisikan tak kasat mata akan menyebut nama sosok yang lahir untuk membawa keseimbangan, Satrio Piningit. Namun, siapakah dia sebenarnya? Apakah dia hanya bayangan masa lalu yang kembali, atau sosok nyata yang akan menguji ketahanan manusia terhadap godaan dan tipu daya? Ramalan mengatakan, dunia akan memasuki era di mana kebajikan menyusut bagai embun di pagi hari yang panas. Orang-orang mulai melupakan arti kebenaran dan kejujuran. Mereka menumpuk harta tanpa pandang batas, namun hatinya kering, seolah tak lagi mengenal rasa empati. Di saat seperti ini, Satrio Piningit akan muncul, bukan dengan sorotan gemilang, tetapi dengan langkah tersembunyi, diam, dan penuh teka-teki. Pertanyaannya muncul, apakah manusia akan menyadari kehadirannya sebelum terlambat? Atau mereka akan terus larut dalam gemerlap dunia yang palsu? Tanda-tanda pertama akan muncul melalui peristiwa kecil yang tampaknya biasa, namun memiliki makna dalam yang mendalam. Ketika orang-orang kehilangan arah, bisikan hati mereka akan mulai mencari petunjuk, dan itulah saat Satrio Piningit perlahan mulai menampakkan dirinya. Akan ada pergeseran dalam nilai-nilai yang dianggap sakral. Mereka yang tadinya teguh akan goyah. Mereka yang lemah akan menjadi boneka kebohongan. Tetapi Satrio Piningit tak akan memaksa. Dia hadir sebagai cermin bagi manusia, untuk menanyakan, apakah kalian masih mampu mengenali kebenaran? Apakah hati kalian masih bisa merasakan kedamaian di tengah kekacauan yang semakin merajalela? Orang-orang yang membuka mata dan telinga mereka akan menemukan petunjuk dalam bentuk simbol yang tak langsung. Sebuah gerakan kecil, kata yang terlontar tanpa sengaja, atau pertemuan yang tampaknya kebetulan, semuanya memiliki makna. Namun, sebagian besar akan tetap buta, memilih untuk berjalan di jalan yang tampak mudah, meski berbahaya. Satu pertanyaan besar muncul, akankah manusia belajar dari kesalahan masa lalu? Ataukah mereka akan terus mengulang pola yang sama, hingga kebajikan benar-benar lenyap? Dan di saat itulah, bayangan Satrio Piningit akan semakin jelas, tapi tetap misterius. Hanya mereka yang siap dan mau membaca tanda-tanda akan mengenal arah yang harus ditempuh. Masa depan tampak kabur, seperti cermin yang retak. Tapi di antara retakan itu, ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Apakah kalian akan melihatnya? Atau membiarkannya padam dalam kegelapan? Ramalan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata. Dunia sedang menunggu mereka yang mau bertindak, meski langkahnya perlahan dan tersembunyi. Dalam bagian berikutnya, akan muncul gambaran awal bagaimana Satrio Piningit mulai menorehkan jejaknya di dunia, dan bagaimana manusia akan merespons tanda-tanda yang tak terlihat oleh mata biasa. Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan sekadar melihat masa depan, tetapi menguji keberanian hati untuk mengenali kebenaran di balik ilusi. Ketika dunia berada di ambang kebingungan, Satrio Piningit mulai menampakkan dirinya, namun tidak dengan sorot cahaya atau kemegahan. Dia muncul seperti bayangan yang bergerak di pinggiran kehidupan, tersembunyi di balik keramaian, diam di tengah kebisingan, dan hadir melalui hal-hal yang paling sederhana, senyum yang tulus, kata-kata yang jarang terdengar, atau tindakan kecil yang menandakan kebenaran dan kejujuran. Manusia yang lalai akan melewatkan tanda-tanda ini. Mereka terlalu sibuk dengan gemerlap dunia, dengan ambisi dan hawa nafsu yang tak terpuaskan. Namun bagi sebagian jiwa yang masih terbuka, bisikan halus akan mulai terdengar. Sebuah rasa penasaran yang muncul tiba-tiba, sebuah dorongan hati yang tak bisa dijelaskan, atau perasaan bahwa sesuatu sedang berubah di sekeliling mereka. Jejak Satrio Piningit tak tampak jelas, namun selalu meninggalkan bekas. Ada simbol-simbol yang hadir secara acak, daun yang jatuh dengan pola aneh,
burung yang terbang mengikuti arah tertentu, atau cahaya senja yang membentuk bayangan berbeda. Mereka yang melihat dengan mata hati akan mulai merasakan arti tanda-tanda ini. Namun, pertanyaannya tetap, apakah manusia akan memahami maknanya, ataukah mereka akan menganggapnya kebetulan semata? Di saat yang sama, dunia mengalami pergeseran nilai yang makin nyata. Kebajikan semakin tersingkir, dan orang-orang lebih banyak memilih keuntungan sesaat dibandingkan kebenaran. Banyak yang mulai meragukan kejujuran, mempercayai tipu daya, dan kehilangan empati terhadap sesama. Hal ini membuat Satrio Piningit harus bekerja lebih halus, karena kemunculannya yang terang-terangan bisa memancing konflik dan kekacauan. Satrio Piningit hadir sebagai pengingat bahwa keberanian sejati bukan tentang kekuatan fisik, tetapi tentang keteguhan hati menghadapi kesulitan. Mereka yang melihat tanda-tanda kecil akan merasakan dorongan untuk bertindak benar, meski itu sulit atau tidak populer. Dan disinilah ujian pertama muncul. Akankah manusia mengikuti dorongan hati itu, ataukah mereka memilih jalan yang mudah dan penuh ilusi? Satu hal pasti, dunia tidak akan berubah secara drastis sekaligus. Perubahan datang perlahan, melalui interaksi manusia dengan tanda-tanda yang disampaikan Satrio Piningit. Setiap keputusan, sekecil apapun, memiliki dampak. Bahkan sikap diam terhadap ketidakadilan adalah sebuah pilihan yang memengaruhi keseimbangan masa depan. Pertanyaannya kembali muncul, siapakah yang akan mengenali Satrio Piningit ketika dia benar-benar muncul? Apakah mereka yang sibuk mencari sensasi dunia akan mampu melihat makna di balik tindakan sederhana? Ataukah mereka akan tetap buta, terperangkap dalam bayangan hawa nafsu sendiri? Di tengah dunia yang semakin gelap oleh hawa nafsu dan ambisi sesaat, muncul pertarungan yang tak tampak oleh mata biasa. Ini adalah pertarungan sunyi antara bayangan dan hati manusia, antara kebajikan yang tersisa dan godaan dunia yang semakin kuat. Satrio Piningit hadir di tengah ketidakpastian itu, bukan sebagai pejuang dengan pedang, melainkan sebagai pembimbing yang menantang manusia untuk melihat kebenaran di balik ilusi. Jejak awalnya sering terasa samar, sekadar bisikan di telinga hati, atau dorongan kecil untuk melakukan hal benar di tengah kebohongan. Namun, dunia sudah terbiasa menutup mata terhadap hal-hal yang sederhana. Banyak yang tetap berjalan dalam kegelapan, tanpa menyadari bahwa setiap keputusan yang salah mempercepat memudarnya kebajikan. Konflik muncul ketika manusia yang masih memiliki rasa keadilan mulai bersinggungan dengan mereka yang serakah dan haus kuasa. Dalam pertemuan-pertemuan ini, terlihat jelas betapa rapuhnya moral yang tersisa. Satrio Piningit mengamati dari bayang-bayang, memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin memilih kebenaran. Tetapi pilihan itu tak pernah mudah. Terkadang kebenaran menuntut pengorbanan, kesabaran, dan keberanian yang jarang dimiliki manusia biasa. Simbol-simbol mulai muncul di sekeliling mereka yang memperhatikan tanda-tanda halus, cahaya yang jatuh di tempat yang tak terduga, kata-kata yang muncul dalam mimpi, atau perasaan mendalam yang sulit dijelaskan. Semua ini adalah panggilan bagi hati manusia untuk kembali kepada inti kebenaran. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah mereka akan merespons, atau memilih mengabaikannya demi kenyamanan semu? Pertarungan ini bukan tentang menang atau kalah secara fisik, tetapi tentang kesadaran dan pilihan. Setiap tindakan kecil yang benar adalah cahaya yang menahan gelapnya dunia, sementara kesalahan atau ketidakpedulian adalah gelap yang semakin menelan manusia. Satrio Piningit bukan untuk menyelamatkan dunia secara langsung, tetapi untuk membuka mata manusia agar mereka melihat diri mereka sendiri, kekuatan, kelemahan, dan kapasitas untuk berubah. Akan ada momen ketika bisikan hati bertentangan dengan godaan dunia. Ujian ini akan lebih berat bagi mereka yang merasa dunia hanyalah tentang kenyamanan materi. Dan disinilah peran Satrio Piningit semakin penting. Dia hadir bukan untuk memaksa, tetapi untuk menunjukkan bahwa jalan benar selalu ada, meski tersembunyi di balik kesulitan dan bahaya. Pertanyaannya kembali muncul. Siapa yang siap memilih cahaya, meski langkahnya berat dan menyakitkan? Siapa yang akan tetap mengikuti kebenaran, meski dunia tampak menentangnya? Dan siapa yang akan tersesat, membiarkan bayangan menguasai hati mereka sepenuhnya? Seiring waktu berjalan, kehadiran Satrio Piningit mulai dirasakan lebih nyata oleh sebagian manusia.
Bagi mereka yang hatinya terbuka, tanda-tanda kecil dan bisikan halus menjadi petunjuk berharga. Setiap peristiwa yang tampak biasa bisa menyimpan makna mendalam. Pertemuan singkat, kata-kata yang terlontar tanpa sengaja, atau perasaan yang muncul tiba-tiba, menuntun mereka pada refleksi diri. Namun, tidak semua mampu merespons dengan benar. Banyak yang hatinya tertutup, terlalu sibuk mengejar dunia materi, ambisi, dan kesenangan sesaat. Bagi mereka, kehadiran Satrio Piningit hanya seperti angin lalu, tanpa arti, tanpa makna. Bahkan ada yang menolak atau merasa terganggu oleh simbol-simbol dan bisikan halus itu. Pertanyaannya, apakah penolakan ini akan membuat mereka semakin tersesat? Atau justru memaksa hati mereka untuk bangkit dari tidur panjang? Mereka yang mampu melihat dengan mata hati mulai merasakan kekuatan yang aneh dan berbeda. Satrio Piningit bukan sekadar sosok, tetapi energi yang menimbulkan kesadaran. Mereka merasakan dorongan untuk menolong orang lain, membela kebenaran, dan menegakkan keadilan, meski harus menghadapi kesulitan. Dalam hati mereka tumbuh pertanyaan besar. Apakah dunia ini masih layak diselamatkan? Dan apakah manusia masih bisa berubah? Di sisi lain, muncul kelompok yang menolak. Mereka terlalu nyaman dalam kebohongan dan kepalsuan, sehingga simbol-simbol dan bisikan itu hanya menimbulkan kebingungan atau kemarahan. Penolakan ini bukan sekadar fisik, tetapi terjadi di tingkat batin. Hati mereka menutup diri, membuat mereka semakin buta terhadap tanda-tanda kebenaran yang hadir. Pertanyaannya, apakah mereka akan tetap berada dalam kegelapan, atau ada kemungkinan cahaya bisa menembus meski sedikit? Konflik ini memperlihatkan dua jalan yang berbeda. Satu jalan yang menuju kesadaran, satu jalan yang menuntun pada kehancuran moral. Satrio Piningit hadir sebagai cermin, menampilkan potret hati manusia. Pilihan setiap individu menentukan arah mereka sendiri, sekaligus memengaruhi keseimbangan dunia. Bahkan tindakan kecil, kata yang diucapkan, senyum yang diberikan, atau pertolongan yang dilakukan, memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Simbol-simbol mulai membentuk pola yang lebih jelas bagi mereka yang peka. Ada tanda-tanda yang mengarah pada perubahan positif, dan ada pula yang menegaskan jalan gelap bagi mereka yang menolak. Semua ini menjadi pengingat bahwa masa depan bukan sekadar takdir yang kaku, melainkan hasil pilihan manusia sendiri. Pertanyaannya tetap menggantung. Siapa yang akan membuka mata hati mereka sepenuhnya? Siapa yang akan tetap terjebak dalam kepalsuan dunia? Dan siapa yang akan belajar dari tanda-tanda Satrio Piningit, meski jalan yang harus ditempuh penuh tantangan? Seiring waktu berjalan, pengaruh Satrio Piningit mulai terasa lebih nyata. Tidak lagi hanya berupa bisikan halus atau simbol samar, tetapi mulai memengaruhi pola perilaku manusia secara luas. Mereka yang dulu terjebak dalam keserakahan, ketakutan, atau kebohongan, mulai mengalami kegelisahan batin. Dorongan untuk melihat kebenaran muncul secara tiba-tiba, seperti gelombang yang tak bisa ditahan. Namun, pergeseran ini tidak seragam. Ada manusia yang menerima perubahan dengan perlahan, membuka hati untuk melakukan kebaikan walau kecil, dan belajar menahan hawa nafsu sesaat demi kebaikan jangka panjang. Tanda-tanda kehadiran Satrio Piningit bagi mereka semakin jelas. Keputusan yang benar menjadi lebih mudah diambil, kata hati terdengar lebih jelas, dan keberanian untuk menghadapi konflik meningkat. Di sisi lain, kelompok yang menolak cahaya kebenaran semakin gelisah. Dunia mereka mulai terasa sempit. Ilusi yang selama ini menenangkan kini mulai retak. Bahkan, mereka mulai merasakan ketidaknyamanan batin yang tidak dapat diabaikan. Beberapa mencoba melawan, mempertahankan kenyamanan dunia, namun semakin mereka menolak, semakin berat beban yang mereka rasakan. Satrio Piningit hadir bukan untuk memaksa, melainkan untuk membimbing secara halus. Dalam interaksi simbolisnya, banyak manusia mulai menyadari bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar. Bantuan kecil kepada sesama, kata-kata jujur di saat orang lain berbohong, dan kesediaan menegakkan keadilan meski sulit. Semua ini menjadi gelombang perubahan yang perlahan tapi pasti. Tanda-tanda alam dan kehidupan sehari-hari mulai menunjukkan keterkaitan dengan pengaruh Satrio Piningit. Hujan yang datang tepat pada saat dibutuhkan, angin yang membawa aroma tertentu,
atau pertemuan tak sengaja yang memberikan jawaban bagi masalah panjang. Semua itu menjadi petunjuk bagi mereka yang mau membaca dengan hati. Pertanyaannya tetap, apakah manusia akan mempercayai tanda-tanda ini atau mengabaikannya sebagai kebetulan semata? Di tengah perubahan ini, konflik moral tetap muncul. Mereka yang masih menolak cahaya kebenaran akan terus menghadapi dilema. Apakah mereka akan tetap mempertahankan kebohongan demi kenyamanan, ataukah mereka akan berani mengubah diri meski sulit? Satrio Piningit tidak memberi jawaban langsung. Dia hanya menunjukkan jalan, meninggalkan pilihan sepenuhnya pada hati manusia. Momen ini menjadi titik balik penting. Dunia mulai terbagi menjadi dua arah. Satu arah menuju kesadaran dan pemulihan kebajikan, yang lain menuju kehancuran moral yang semakin dalam. Gelombang kesadaran yang dibawa Satrio Piningit adalah ujian bagi mereka yang masih ragu. Apakah hati mereka siap untuk berubah atau tetap terperangkap dalam ilusi? Kini, dunia berada di ambang puncak ujian. Kebajikan yang tersisa sangat tipis. Namun gelombang kesadaran yang dibawa Satrio Piningit mulai membentuk jalur terang bagi mereka yang siap memilih. Tidak ada paksaan, tidak ada suara yang memaksa, hanya bisikan hati, simbol-simbol halus, dan perasaan yang tak dapat diabaikan. Manusia yang telah membuka mata hatinya mulai merasakan kekuatan berbeda dalam diri mereka. Dorongan untuk menolong, keberanian untuk berkata jujur, dan keteguhan untuk menegakkan keadilan menjadi semakin nyata. Bagi mereka, kehadiran Satrio Piningit bukan lagi misteri, melainkan cermin yang menampilkan diri mereka yang sesungguhnya. Pertanyaannya, apakah mereka akan terus berjalan di jalur kebenaran ini, meski berat, ataukah godaan dunia akan membuat mereka tergelincir? Di sisi lain, manusia yang menolak cahaya kebenaran menghadapi ketegangan batin yang semakin tajam. Dunia yang selama ini mereka anggap aman kini terasa hampa. Mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan semu tidak bisa menutupi kehampaan moral yang menyelimuti hati. Namun, sebagian tetap menolak, memilih untuk terjebak dalam ilusi, sehingga semakin jauh dari cahaya yang menanti. Satrio Piningit sendiri tetap berada di pinggiran dunia, diam, penuh misteri, namun hadir sebagai pengingat bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dunia tidak berubah dengan segera. Setiap tindakan manusia adalah batu loncatan yang menentukan arah gelombang moral masa depan. Bahkan langkah kecil yang benar bisa menyalakan percikan cahaya di tengah kegelapan. Ramalan ini mengajarkan satu hal penting. Manusia diberikan kesempatan, tetapi tidak ada jaminan. Hanya mereka yang berani melihat, memahami, dan memilih kebenaran dengan sepenuh hati yang akan menemukan jalan ke arah cahaya. Mereka yang menolak, meski memiliki waktu dan tanda-tanda, akan tetap berada dalam bayangan, menunggu kesempatan yang mungkin tak pernah datang kembali. Di ujung perjalanan ini, dunia terbagi menjadi dua jalan besar. Satu menuju kebangkitan kebajikan, satu menuju kehancuran moral. Satrio Piningit tidak menentukan pilihan manusia. Dia hanya menunjukkan kemungkinan, memberi cermin, dan menunggu siapa yang berani menatapnya. Cahaya yang menunggu bukan milik satu orang, tetapi milik mereka yang memilih untuk tidak menutup mata terhadap kebenaran. Pertanyaannya yang terakhir dan terbesar tetap menggantung. Apakah manusia akan memilih untuk berubah sebelum kebajikan benar-benar lenyap? Apakah mereka akan belajar dari tanda-tanda dan gelombang kesadaran? Ataukah mereka akan terus berjalan di jalan gelap yang penuh tipu daya? Jawaban ada pada hati masing-masing. Satrio Piningit hanya menjadi saksi, pengingat, dan cermin dari pilihan manusia itu sendiri. Dan demikianlah akhir ramalan kali ini. Dunia akan terus berputar, namun jalan manusia ditentukan oleh keberanian hati mereka untuk mengenali kebenaran. Cahaya menunggu mereka yang bersedia melihat, dan bayangan menelan mereka yang menutup mata. Pilihan itu ada di tangan setiap individu.